Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Syafaatin Bupalingga, NPM 2422071. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengelolaan kelas dalam PKR. Seperti yang telah dipelajari pada materi sebelumnya, PKR adalah penggabungan dua atau lebih tingkat kelas dalam satu ruangan atau berbeda ruangan. Model-model PKR ada model 221, 2 kelas 2 materi dan 1 ruangan, 222, 2 materi, 2 kelas, 2 ruangan, 333, 3 materi, 3 kelas, dan 3 ruangan. Dan hari ini saya akan membahas tentang pengelolaan kelas dalam PKR. A. Penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas penting dalam proses pembelajaran kelas rangkap. Pada umumnya, bentuk ruang kelas di SD sama, yaitu berbentuk persegi. Dalam penataan ruang kelas, sebaiknya guru mengidentifikasikan dan mendaftar semua benda yang ada dan menempatkan di ruang kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut, yaitu daerah pajangan, kemudahan bergerak, sinar atau cahaya, panas dan ventilasi, meja guru, sudut aktivitas, dan pengaturan denah. Untuk ruangan kelas yang menarik dan membuat siswa betah di kelas, salah satunya adalah memasang pajangan. Pajangan dapat berupa gambar, grafik, hasil karya siswa yang mengandung pesan pendidikan. Kita juga dapat menggunakan papan sebagai tempat untuk menempel pajangan baik yang dibuat oleh siswa ataupun guru. Papan pajangan tersebut hendaknya berfungsi sebagai alat pengajaran, yaitu memberi informasi, menampilkan soal atau teka-teki, dan mendorong siswa untuk bekerja sama. Peran guru dalam penataan ruang kelas. Yang pertama, perencanaan, memikirkan kebutuhan dan skenario pembelajaran. Yang kedua, fleksibilitas, menyesuaikan tata letak sesuai aktivitas dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pemantauan, memastikan penataan ruang kelas mendukung pembelajaran yang efektif. Dan yang keempat, perbaikan, mengevaluasi dan memperbaiki tata letak berdasarkan refleksi. Penataan ruang kelas yang baik yaitu 1. Daerah pajangan. Ketika siswa membuat karya seni, guru dapat membuat daerah pajangan untuk siswa meletakkan karyanya. Dengan hal ini, siswa akan menjadi lebih kreatif. Yang kedua, kemudahan bergerak. Untuk memudahkan guru menjangkau dari satu murid ke murid lainnya, guru hendak memperhatikan aspek kemudahan bergerak. Yang ketiga, sinar dan cahaya. Pengaturan tempat duduk siswa perlu diperhatikan, jika bisa jangan terlalu menghadap ke arah matahari. Jika dikaitkan dengan saat belajar, maka sinar matahari dari kiri lebih baik. Yang keempat, panas dan ventilasi. Tingkat suhu di dalam kelas juga perlu diperhatikan agar suasana kelas nyaman. B. Pengorganisasian murid. Pengertiannya yaitu, organisasi peserta didik adalah suatu interaksi antara guru dengan peserta didik yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pengembangan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran. Pengorganisasian dalam kelas memerlukan kecocokan dengan keadaan kelas, yang mana dalam hal ini perlu diperhatikan situasi serta kondisi ruangan maupun siswa yang ada di dalamnya. Jika keserasian dalam kelas cocok dengan siswa, dengan cara pengorganisasian yang diterapkan, tentunya akan mengurangi tingkat kejenuhan dan akan berdampak pada hasil belajar. A. Pembelajaran secara individual adalah kegiatan belajar yang menitik beratkan kepada bantuan dan bimbingan belajar secara individu. Program pembelajaran individual berorientasi pada pemberian bantuan kepada siswa secara mandiri. Guru berperan sebagai guru pendidik, bukan instruktur. Kelebihan pembelajaran individual diantaranya pembelajaran yang tidak dibatasi waktu, siswa dapat belajar dengan tuntas, dan lain sebagainya. Kelemahannya, butuh banyak waktu, motivasi yang sulit dipertahankan, dan lain sebagainya. B. Pembelajaran kelompok. Salah satu strategi pembelajaran yang menuntut adanya kerjasama siswa dalam suatu kelompok dengan mengembangkan kemampuan individu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model-model pembelajaran kelompok yaitu Student Team Achievement Division, Number Head Together, Jigsaw, dan lain sebagainya. Kelebihan, siswa tidak selalu bergantung pada guru, melatih kemampuan berkomunikasi siswa, membantu siswa menghargai pendapat orang lain, dan lain-lain. Kelemahannya,
Pembelajaran kelompok membatasi siswa berkemampuan tinggi dalam waktu belajar dan penilaian dilakukan secara merata. C. Disiplin kelas, yaitu guru menciptakan aturan dan kegiatan agar siswa terikat oleh kegiatan belajar sehingga mereka tidak sempat melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Disiplin kelas perlu diajarkan atau ditanamkan pada siswa karena alasan sebagai berikut. A. Agar siswa terbiasa disiplin. B. Disiplin merupakan pusat berputarnya kehidupan sekolah. C. Disiplin yang tinggi akan menuju kepada terciptanya iklim belajar yang kondusif. D. Jumlah siswa yang biasanya banyak di dalam kelas. Dan E. Kebiasaan disiplin akan menghasilkan siswa yang menjadi kepribadian yang berdisiplin di masyarakat. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.